Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-16 dari 81 topik. Pengertian gugatan, syarat menggugat, siapa dapat menggugat dan digugat, bentuk gugatan, syarat gugatan, dan tempat gugatan diajukan, bagian kedua. Gugatan berbentuk lisan. Bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG yang menegaskan, bila mana penggugat buta huruf maka gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya. Pada saat HIR ini dibuat pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan pasal 120 ini benar-benar realistis, mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat buta huruf yang jumlahnya sangat besar pada waktu itu, diakui atau tidak. Dalam kenyataannya saat ini masih ada anggota masyarakat yang buta huruf. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasi gugatan tertulis. Bagaimanapun juga mereka ini mempunyai hak yang layak mereka perjuangkan atau pertahankan, maka mereka menurut HIR dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang menurut undang-undang akan mencatat atau menyuruh mencatat gugatan itu, dan memformulasinya dalam bentuk tertulis. Selain itu, ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dan memperoleh bantuan pertolongan dari Ketua Pengadilan Negeri mustahil untuk membuat gugatan yang diinginkannya. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam gugatan lisan, antara lain sebagai berikut. 1. Syarat formil gugatan lisan. Pasal 120 HIR hanya menyebut buta huruf. Adapun yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah mereka yang tidak dapat membaca dan menulis huruf Latin. Kemungkinan mereka itu dapat membaca dan menulis, tetapi dalam huruf lain, misalnya huruf Jawa, huruf Arab, huruf Cina, dan sebagainya. Akan tetapi, mereka ini tidak termasuk yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. 2. Cara pengajuan gugatan lisan. Undang-undang tidak mengatur tentang cara pengajuan gugatan secara lisan, namun di dalam praktik hal tersebut dilakukan dengan cara A. Penggugat datang ke kantor pengadilan negeri dan menghadap pada ketua, dan B. Mengatakan maksud kedatangannya dan menjelaskan persoalan, permasalahan yang dihadapi. C. Ketua Pengadilan Negeri mencatat atau menyuruh orang lain, misalnya hakim, untuk mencatat dan memformulasikan dalam bentuk catatan gugatan. D. Catatan gugatan itu diserahkan oleh penggugat ke Kepaniteraan Perkara Perdata. E. Penggugat membayar biaya perkara. Dan F. Gugatan dicatat dalam register perkara. Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan harus disampaikan sendiri oleh penggugat, tidak boleh diwakilkan pada seorang kuasa atau pengacara. Dengan menunjuk pengacara sebagai kuasa yang akan mewakilinya, menurut hukum dianggap telah melenyapkan syarat buta huruf. Mengenai larangan tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa orang yang diberi kuasa tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan. Gugatan berbentuk tertulis. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan yang disebut dalam pasal tersebut dalam praktik disebut surat gugat atau surat gugatan. Disebutkan surat permintaan, gugatan, ini berarti bahwa gugatan diajukan secara tertulis. Memperhatikan ketentuan ini, maka yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah penggugat sendiri atau kuasanya. Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan. Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Pembolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatannya ke pengadilan adalah karena HIR maupun RBG tidak menganut sistem kewajiban menunjuk kuasa atau verplichte procurerstelling yang mewajibkan setiap orang yang hendak maju ke muka pengadilan harus menunjuk seorang kuasa yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana ditentukan dalam Resreglement op de Burgerlijk Rechtsvordering, RV. Kebolehan ini dengan tegas ditentukan dalam pasal 123 HIR. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Subekti, tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasakan atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat. Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan. Kuasa penggugat yang mengajukan gugatan. Pasal 118 ayat 1 HIR, memberi hak dan kewenangan pada kuasa atau wakil untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan atau menyampaikan surat gugat kepada pengadilan negeri.
Ketentuan tentang penunjukan kuasa digariskan pada pasal 123 ayat 1 HIR yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat, kedua belah pihak, a. dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di muka pengadilan, dan b. kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus, atau Special Power of Attorney. Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugat yang dilakukan oleh kuasa adalah sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur. C. Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugat atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa, atau lastgever, atau mandate. Seorang kuasa atau penerima kuasa, atau justeber, atau mandataris, dapat bertindak sebagai pendamping, yaitu jika pemberi kuasa hadir sendiri dalam persidangan, sebagai wakil, yaitu apabila pemberi kuasa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara kepada kuasa mulai pembuatan, pengajuan gugatan hingga akhir proses pemeriksaan. Syarat bentuk dan isi surat gugat. Pertanyaan berikutnya adalah, adakah persyaratan yang harus dipenuhi mengenai bentuk dan isi surat gugat? HIR dan RBG hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan mengenai bentuk dan isi surat gugat, atau surat permohonan menurut pasal 118 HIR, tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan para pencari keadilan, atau justisiabel, kekurangan ini diatasi dengan adanya pasal 119 HIR, pasal 143 RBG, yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam mengajukan gugatannya. Dengan demikian, dapat dicegah pengajuan gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap atau obscure legal. Dikatakan oleh Wiryono Projodikoro, adalah tidak benar kalau dikatakan surat permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR tidak mempunyai syarat bentuk dan isi. Justru pasal 119 HIR ini menunjukkan adanya syarat tersebut. Sebab, dikatakan oleh Wiryono, untuk apa Ketua Pengadilan Negeri bersusah payah memberikan nasihat dan bantuan dalam mengajukannya kalau memang tidak disyaratkan. Pasal ini memberikan petunjuk adanya syarat bentuk dan isi, surat gugat, atau permohonan, meskipun sangat minim. Mengenai syarat bentuk dan isi surat gugat dapat dijelaskan sebagai berikut. Persyaratan mengenai bentuk dan isi surat gugat dapat kita jumpai dalam pasal 8 nomor 3 RV yang mengharuskan surat gugat pada pokoknya harus memuat 3 hal, yaitu 1. Identitas para pihak, isinya harus terang. 2. Fundamentum petendi, isinya harus jelas dan tegas. Dan 3. Petitum isinya harus terang dan pasti. Itulah topik ke-16 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.